wabarakatuh. Saya Alfan Hidayatullah, nomor NIM 0702012225. Di sini saya akan mengerjakan video tugas untuk memenuhi tugas akhir semester dengan tema tahapan perkembangan filsafat Islam. Sebelum masuk ke tahapan perkembangan filsafat Islam, sebelumnya kita membahas kosakatanya dulu atau mufradat. Yang pertama, marohil, fase atau tahapan. Tatawir, perkembangan. Al-falasifah al-islamiyah, filsafat Islam. Tu'arif, dikenal. Talabul mu'arifah, pencarian kebenaran. Mahabbah, cinta. Al-hikmah, kebijaksanaan. Al-bahsu anil haqiqah, pencarian kebenaran. Dakhalat, memasuki. Al-lughatal arabiyah, bahasa Arab. Wa arfiha, mengetahui. Bil adid, banyak orang. At-ta'rifat al-mukhtalifah, definisi yang berbeda. Tatamayyazu, dicirikan. Terus al-ulumul ukhra, ilmu lainnya. At-tadqiq, meneliti. Langsung saja masuk ke tema, itu marohil tatawir al-falasifah al-islamiyah, tahapan perkembangan filsafat Islam. Tu'ariful falasifah ala annaha talabul mu'arifah au mahabbat al-hikmah au al-bahsu anil haqiqah. Filsafat dikenal sebagai pencarian pengetahuan, cinta kebijaksanaan, atau pencarian kebenaran. Waqad dakhalat ilal lughatal arabiyyah fi asar terjemah. Filsafat memasuki bahasa Arab di era penerjemahan. Wa arifaha al-kasir minal falasifah bil adid minat ta'rifah al-mukhtalifah, dan banyak filsuf mengetahuinya dengan berbagai definisi yang berbeda. Fahi tutammayyazu bil nafradaha an kafah al-ulumul ukhra fatamayalu ila tadqiq wa tasawalu fi kulli syai'. Ini dibedakan dari semua ilmu lainnya. Dia cenderung meneliti dan mempertanyakan segalanya. Wal basu anil qawanin wa ma hayyata, dan pencarian hukumnya dan apa itu. Lam yu'arif al-muslimuna ilmul falasifah ila fil asr al-abasi ba'da harakat terjemah. Umat Islam tidak mengenal ilmu filsafat kecuali pada era Abbasiyah setelah gerakan penerjemahan. Wa kana dzalika bit tahdid fil asr al-abasi al-awwal, tepatnya pada era Abbasiyah pertama. Aisu tubar ilmu falasifah min uhrimal harakat al-fikriyah allati dohratu fil islamiyah, ketika ilmu filsafat dianggap sebagai salah satu gerakan intelektual terpenting yang muncul dalam Islam. Tahap pertama, kanat bidayah al-falasifah al-islamiyah fitullah al-islamiyah katiyar fakori ula. Awal mula filsafat Islam di negara Islam adalah sebagai arus intelektual utama. Wa ya'udu dhuhur al-falasifah al-islamiyah ila wujudi kataba falasifah al-yunan fi mantaqah al-bahru al-mutawassit, dan munculnya filsafat Islam adalah karena kehadiran buku-buku oleh para filsuf Yunani dan wilayah Mediterania. Bil idofah ila annal khalifah al-ma'mun kana yara sil muluk biyazanatok hatta yahsilu al-mahtutoh wal kataba wa bakhosoh katabal falasifah. Selain itu, Khalifah Al-Ma'mun menulis surat kepada raja-raja Bizantium atau Raja Romawi untuk mendapatkan manuskrip dan buku-buku, terutama buku-buku tentang filsafat.
ala ilmil falasifah ladihim, terutama buku-buku tentang filsafat. Wabidzalika ala ilmil falasifah lidzalika kanat al-Konstantinah tu'arif bimadinah al-hikmah. Mereka memiliki filsafat sehingga Konstantinopel dikenal sebagai kota kebijaksanaan. Ba'daha tarjumul muslimun bitarjamah katabal falasifatil kasummat naqluha bin nasusoha min kholal tarjamah al-Saryaniyah. Selain itu, umat Islam menerjemahkan buku-buku filsafat itu dan kemudian mentransmisikannya dengan teks-teks mereka melalui terjemah Syria. A'urifa Ibn Khaldun bi annahu al-ilmu alladhi yatadammanu al-hajjaj anil aqaid al-imaniyah biwasital adliyah al-aqliyah. Dan Ibnu Khaldun mendefinisikannya sebagai ilmu yang mencakup penziarah tentang keyakinan iman melalui bukti-bukti rasional. Tahapan perkembangan filsafat dikenal sebagai pencarian pengetahuan, cinta kebijaksanaan atau pencarian kebenaran. Filsafat memasuki bahasa Arab di era penerjemahan, dan banyak filsuf mengetahuinya dengan berbagai definisi yang berbeda. Ini dibedakan dari semua ilmu lainnya. Dia cenderung meneliti dan mempertanyakan segalanya, dan pencarian hukumnya dan apa itu. Umat Islam tidak mengenal ilmu filsafat kecuali pada era Abbasiyah setelah gerakan penerjemahan. Tepatnya pada era Abbasiyah pertama, ketika ilmu filsafat dianggap sebagai salah satu gerakan intelektual terpenting yang muncul dalam Islam. Awal mula filsafat Islam di negara Islam adalah sebagai arus intelektual utama, dan munculnya filsafat Islam adalah karena kehadiran buku-buku oleh para filsuf Yunani di wilayah Mediterania. Selain itu, Khalifah Al-Ma'mun menulis surat kepada raja-raja Bizantium untuk mendapatkan manuskrip dan buku-buku, terutama buku-buku tentang filsafat. Mereka memiliki filsafat sehingga Konstantinopel dikenal sebagai kota kebijaksanaan. Selain itu, umat Islam menerjemahkan buku-buku filsafat itu dan kemudian mentransmisikannya dengan teks-teks mereka melalui terjemahan Syria. Yang pertama, untuk memulai dengan teologi adalah ilmu yang didasarkan terutama pada teks-teks hukum Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi yang mulia. Dan Ibnu Khaldun mendefinisikannya sebagai ilmu yang mencakup penziarah tentang keyakinan iman melalui bukti-bukti rasional dan tanggapan terhadap inovator sesat, di mana ilmu filsafat mencapai puncaknya pada abad ke-9 ketika umat Islam belajar tentang filsafat Yunani kuno. Setelah menerjemahkan buku-buku filsafat, posisi umat Islam terhadapnya berbeda. Beberapa dari mereka menolak dan menentangnya sebagai salah satu pintu korupsi dan kesesatan, yang merupakan posisi para ahli hukum garis keras. Dan beberapa dari mereka mengambil posisi tengah, dan mereka terisolasi karena posisi mereka bergantung pada pengawasan dan kritik, sehingga dia mengambil darinya apa yang dia anggap benar dan menolak apa yang dianggap bersalah. Dan beberapa dari mereka menahan diri dari belajar filsafat, dan dia puas dengan sikap kekaguman dan penghargaan, dan mencoba menulis dengan gayanya, yaitu apa yang diikuti oleh Al-Kindi dan pengikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.